Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai grup dihedral. Nah, kemarin itu pas soal evaluasi, gitu kan, belum ada yang dapat menjawab mengenai grup dihedral tersebut. Padahal untuk grup dihedral itu hitungannya adalah materi dasar sebelum masuk ke grup itu. Jadi perkenalan grup itu biasanya dimulai dari grup dihedral. Jadi sebelum itu harusnya ya mungkin salah udah juga, karena yang awalnya itu kemarin Mbak Jamal ya yang memulai pertemuan SA. Jadi untuk perkenalan grup mungkin bisa jadi tidak masuk grup dihedral. Padahal wajib itu digunakan grup dihedral terlebih dahulu. Oke, untuk grup dihedral ini, kalau adik-adik sekalian sudah pernah mendengar grup simetri, sebenarnya grup simetri itu juga mirip seperti grup dihedral ini. Tapi lebih dasar yang namanya grup dihedral ini. Lebih dahulu dibahas grup dihedral dibandingkan dengan grup simetri. Nah, grup dihedral ini berasal dari misalkan grup dihedral dengan 4 sisi atau ada 4, misalkan soal kita yang kemarin, soal evaluasi kemarin. Nah, ini jika D4 berarti dia itu adalah grup dihedral dengan 4 sisi. Contohnya seperti ini. Dia itu adalah grup dihedral dengan 4 sisi. Dia itu digambarkan seperti sebuah persegi gitu kan. Lalu keempat perseginya itu akan dilabel dengan angka yang berbeda, sehingga kayak ini, dia itu P, W, G, B gitu kan, atau warna yang berbeda. Misalkan ini yang warna di sisi ini adalah warna coklat gitu kan, warna hijau, warna biru, warna merah gitu kan. Jadi pada saat kan grup itu harus ada suatu operasi gitu kan, sehingga dia itu menghasilkan anggota yang lainnya. Sehingga kalau di grup dihedral ini, kita balik ke dasarnya, berarti agar dia itu kalau kita putar gitu kan atau operasinya, maka dia itu menjadi yang baru atau anggota yang baru. Contohnya yang seperti diputar sejauh 90 derajat ini, di mana dia itu akan menjadi yang awalnya PWGB, dia itu menjadi WBPG. Nah, itu kan salah satu contoh grup di mana dia itu jika kita operasikan berarti dia itu menghasilkan anggota yang lainnya. Nah, itu dasarnya. Itu untuk anggotanya. Lalu untuk dihedralnya sendiri itu di anggota dari dihedral itu direpresentasikan sebagai operasi-operasinya ini. Yaitu adalah anggota dari grup dihedral itu adalah banyak operasinya. Itu operasinya R0, R90, R180, R270, lalu di flip horizontal axis, berarti dia itu PWGB-nya, dia itu menjadi dibolak-balik secara horizontal. Kita tengok yang bolak-balik secara horizontalnya, itu menjadi GB-nya di atas, GB-nya di bawah. Kan? Lalu V, vertical axis. Nah, vertical axis berarti yang diambil tengahnya, habis itu diputar. Lalu flip diagonal, yang diagonal utamanya, yaitu adalah yang dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Lalu yang flip diagonal to another diagonal, yaitu dari pojok kanan atas ke bawah. Berarti grup dihedral itu, kalau untuk D4 atau dengan 4 sisi, kita mendapatkan bahwa dia itu D4 itu sama dengan anggotanya ya. Anggotanya adalah R0, lalu R90, lalu R180,
R270. Lalu kalau untuk R360 kan kembali kepada R0 kan, karena pada sudut kan kalau ditambah dengan 360, maka 360-nya bisa di apa namanya, kan sudah sekali putaran, gitu. Berarti bisa disederhanakan sehingga mendapatkan 0 kembali. Oke, habis itu yang horizontal, habis itu vertikal, lalu diagonal inverse-nya. Untuk perkenalan dihedral ini biasanya keluar untuk kain MIPA itu keluar, nggak menjamin sebenarnya, tapi sering gitu. Ada beberapa keluarnya gitu. Jadi dan biasanya itu menggunakan D4 atau lomba-lomba yang lain biasanya ada juga grup dihedral gitu. Karena ini salah satu apa namanya, grup dasar gitu. Selain kayak grup-grup matriks, kan grup-grup dari bilangan Z, bilangan bulat dalam operasi penjumlahan, perkalian gitu. Selain yang itu, ini adalah salah satu yang dasarnya yang biasa keluar gitu, pada soal-soal perlombaan gitu kan. Nah, kita jawab dulu yang ini. R0 dioperasikan dengan V, dioperasikan dengan X, dioperasikan dengan H, sehingga itu menjadi D inverse gitu kan. Nah, lalu untuk menjawab ini tentunya yang R0 ini sudah pasti habis. R0 ini habis. Nah, R0 itu kan berarti kan tidak diputar sama sekali, berarti R0 tadi habis. Berarti VXH. Nah, ini menggunakan hukum apa namanya? Cancellation atau salah. Kita operasikan dengan H minus H inverse gitu kan. Operasikan dengan H inverse. Yang kanannya juga dioperasikan dengan H inverse. Operasikan dengan H inverse. Nah, lalu yang V ini juga yang ini sehingga ini menjadi E atau R0. Kalau elemen identitas di dihedral itu adalah R0 sehingga dia itu tidak berubah gitu kan, anggotanya tidak berubah. Nah, habis itu V ini kita juga operasikan dengan V inverse. Nah, sehingga ini menjadi R0 kembali. Lalu ini menjadi V inverse. Nah, sehingga nilai X itu adalah sama dengan V inverse kali D aksen H inverse. Kalau misalkan ada adik pengen memperlihatkan atau menyelesaikan operasinya itu juga boleh. Tapi sampai di sini juga diperkenankan gitu. Tapi kalau lebih baiknya tentunya lebih sederhana. Tapi dalam matematika tentunya dalam jawaban itu sudah pasti sama gitu kan. Berarti sampai sini pun sudah pasti benar. Atau kalau ABC atau kalau kecuali diminta yang paling sederhana, bentuk paling sederhana dari X adalah gitu kan. Berarti harus disederhanakan. Kalau kita sederhanakan, inverse dari V tadi flip to vertical axis gitu kan. Berarti kalau misalkan kita ini berarti inverse-nya adalah kita bikin kembali yang di tengahnya sehingga PG kembali ke kiri lalu WB kembali ke kanan. Nah, sehingga inverse-nya tetap sama yaitu V. Oke, lalu H juga demikian tetap sama itu menjadi H inverse. H inverse-nya sama dengan H. Lalu untuk operasinya tentunya pada ini berarti kita mulai dari PWGB ini terlebih dahulu. Habis itu kita vertikalkan. Kita vertikalkan dia itu menjadi yang ini PG, yang WB PG ini. Nah, habis itu kita apa katanya? D aksen. Berarti kalau untuk kita D aksen kan kita ambil yang ini sebagai patokan PB-nya, lalu G, W-nya kita putar. Berarti G-nya sebentar. Berarti kalau kita gambarkan kembali, ini udah nitip nih. Nah, misalkan dia itu
Berarti kalau misalkan kita pegang ini tadi kan, berarti V kita dulu kan, berarti V menjadi ini P, W, B, PG. Lalu kita D aksenkan, berarti ini menjadi PB-nya menjadi sumbu, berarti tidak berubah gitu kan. Cuman GW-nya saja yang berubah, seperti D aksen ini. Berarti yang berubah adalah B ke B, B ke P gitu kan. Jadi untuk ini berarti menjadi G, G-nya di sini, lalu B, lalu P, lalu di sini W. Oke. Nah, habis itu kita pakai horizontalnya. Berarti kalau untuk horizontal yang jadi patokan adalah yang ini. Berarti kita putar. Berarti dia itu menjadi GP-nya di bawah, GP-nya di bawah. Lalu BW. Nah, setelah itu kita cocokkan dengan yang di atas ini. BW, GP, berarti dia itu sama dengan D aksen. Itu kembali ke D aksen. Sehingga jawabannya itu adalah D aksen. Ini gimana menghilangkannya? Seluruh ADK minimal 40 orang pesertanya. 40 bisa jadi. Mana ya? Oke. Nah, berarti dia itu sama dengan D aksen. D aksen tadi kan? BWGP, BWGP, D aksen. Oke, berarti DX itu sama dengan D aksen. Nah, itu aja berarti untuk penyelesaian satu grup dihedral. Nah, grup dihedral itu anggotanya yang ini. Silahkan nanti dibaca sendiri di grup sumbernya ya. Berarti grup dihedral itu untuk 4 sisi, yaitu mempunyai ini R0, R90 gitu kan, R180. Nah, lalu untuk grup dihedral itu biasanya untuk anggota grup dihedral itu berdasarkan dari apa namanya? Apa rumusnya? Untuk banyak sisinya nanti dibahas di grup simetri. Nanti di simetri ada rumus untuk menentukan jumlah anggota dari grup dihedral. Karena simetri itu dengan grup dihedral itu sama, mirip gitu. Cuman beda definisi saja. Oke, itu untuk grup dihedral. Oke, untuk grup biasa itu sudah kita bahas dari awal, sudah dibahas oleh Jamal, sudah kita review. Nah, kita review kembali lah biar tidak lupa, biar bermakna pembelajarannya gitu kan. Nah, satu grup itu dikatakan grup jika dia itu mempunyai binary operation atau sebuah himpunan dengan binary operation, atau kalau binary operation itu pasti tertutup lalu well defined atau terdefinisi dengan baik. Lalu dia itu asosiatif, lalu bersifat asosiatif, tiga anggotanya selalu bersifat asosiatif, P, A, B, C, maka dia itu sama dengan A dikurung BC-nya. Lalu mempunyai identitas, sudah pasti punya identitas kayak dihedral tadi, identitasnya adalah R0 atau A yang tidak mengubahnya gitu kan, mengubah bentuknya, itu adalah R0 tadi. Lalu inverse-nya seperti yang tadi kita inverse kan, berarti A, jika A berada pada G, maka ada elemen B, sehingga dia itu A dioperasikan dengan B sama dengan elemen identitasnya, atau kembali ke identitas. Lalu yang abelian berarti dia itu komutatif. Nah, gini tuh untuk apa namanya, review mengenai grup gitu. Oke, mungkin itu review singkatnya mengenai grup dihedral lalu grup biasa. Mungkin ada yang pengen dibahas dari adik-adik sekalian, atau yang pengen ditanyakan gitu. Atau pengen ada suatu materi yang pengen dibahas, silakan diajukan. Mungkin udah tunggu selama 5 menit gitu.
Silakan adik-adik mencari materi yang belum dipahami gitu mengenai grup-grup ini. Kemarin-kemarin sudah dibahas itu mengenai orde grup, grup biasa, orde grup. Habis itu orde grup cyclic belum, saya kan. Habis itu grup permutasi. Ya, sifat-sifat grup, properties, nggak ada kemarin dibahas. Nah, jadi silakan adik-adik sekalian yang pengen atau mempunyai pertanyaan, silakan disampaikan. Ini sumber lah masuk itu, pengantar grup. Ya dah. Mata kuliah pengantar grup masuk, Len. Apa dah? Mata kuliah pengantar grup. Lah ada yang biar Len. Pengantar apa dah? Maaf dah, ada Zoom. Pengantar apa tadi dah? Pengantar grup. Belum ada dah. atau belum? Belum ya? Belum dah. Oke. Nah, itu grup ya. Jadi grup ini pada dasarnya apa namanya? Lebih dasar daripada yang kita kenal. Misalkan kayak 1+1 itu sama dengan 2. Gitu kan. Tapi di sini lebih abstrak lagi, namanya saja abstrak algebra kalau bahasa Inggrisnya. Berarti aljabar abstrak gitu kan. Atau kalau di sini biasanya dipanggil dengan struktur aljabar. Nggak berbeda sih sebenarnya. Jadi di sini kita bahas yaitu aljabar. Kita tuh membahas dalam aljabar itu tentunya menggunakan apa namanya, variabel-variabel. Gitu. Habis itu abstraknya dia itu di atas yang namanya kembali ke dasar ya. Di atas yang namanya operasi biasa. Gitu. Jadi kita tuh masih membahas dia itu berada pada ruang tertentu. Gitu. Itu kita sebut dengan grup. Masih belum sampai ke dan operasi yang kita kenal itu biasanya itu berada pada field. Nah, jadi kayak 1+1 sama 2 gitu kan, 1+1 kali 2 kali 3 kali 4 bagi 7 gitu kan. Nah, itu merupakan sudah masuk pada field. Nah, yang operasi yang kita kenal yang biasa itu operasi penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, itu yang berada di pada field. Nah, itu pada field-nya itu biasanya kalau operasi yang kita kenal di SD, SMP, itu pada field bilangan real. Nah, nanti untuk kompleksnya ada juga field-nya, field bilangan kompleks. Nanti itu pada analisis kompleks, ini dibahas di analisis kompleks, berkenalan dengan bilangan-bilangan kompleks. Jadi grup ini lebih dasar daripada itu. Jadi kita itu membahas suatu himpunan pada suatu operasi sehingga dia itu memenuhi beberapa syarat, yaitu asosiatif, identitas, first. Nah, itu yang grup ya. Nah, lalu grup ini ada beberapa jenis, yaitu contohnya grup permutasi, grup cyclic, habis itu grup dihedral, grup simetris, dan beberapa grup lainnya jika kita belum tahu. Nah, nanti juga ada ring di atasnya. Di atas ring itu ada sama dengan grup, tapi dia itu mempunyai 2 operasi nanti. Dan emang apa ya? Emang abstrak sekali gitu. Bahkan ada beberapa anak kuliahan itu yang masih belum paham mengenai grup, teori pengantar grup ini. Mungkin silakan ditanyakan ke senior-seniornya. Pasti ada beberapa yang tidak mampu menjawab soal-soal pada struktur aljabar ini atau pengantar grup. Jadi adik-adik sekalian, jika lo pengen paham, jadi apa namanya ya? Buku ini bagus, yang buku sumber yang kita baca ini. Udah aja dulu cuman bahasnya ini karena Pak Dev pun agak kurang apa namanya, kurang menjelaskan gitu kan. Berarti kita harus bekerja individual. Jadi silakan baca bukunya kembali. Nanti ya mungkin kalau grup ini paling banyak itu mengenai definisi saja. Kayak ini
apa sih grup, bagaimana kita membuktikan grup gitu kan. Itu cuman mengenai definisi-definisi dari nanti di cyclic group apa sih syarat dia itu cyclic. Nah, syarat itu cyclic adalah dia itu harus memiliki satu anggota yang kalau kita jadikan nominator, maka dia itu menjadi kalau kita nominatorkan, maka dia itu menjadi himpunan awalnya. Itu yang cyclic group. Jadi ya gitu ya. Jadi kalau adik-adik sekalian pengen lebih paham mengenai pengantar grup ini, ya harus baca bukunya dengan baik. Nah, biasanya itu kalau untuk soal-soal lomba itu kisaran di grup saja. Kalau ring itu palingan sudah itu emang keluar sih kalau di KN MIPA. Tapi yang lebih mudahnya itu adalah di grup ini. Jadi maksimalkan di grup. Kalau ring itu agak lebih banyak lagi syarat-syaratnya. Habis itu ada beberapa sifat yang harus diketahui dan dipahami. Jadi adik-adik sekalian tuh harus paham mengenai teori-teori grup, pengantar grup. Oke, udah juga tidak bisa memberikan udah minta maaf juga karena tidak bisa memberikan ya semacam perkuliahan gitu kan, terstruktur dan juga 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 menjelaskan semuanya terlepas dari adik-adik sekalian. Nah, udah ini cuma membimbing saja ataupun memberikan semangat kepada adik-adik sekalian untuk belajar gitu, membahas mengenai struktur aljabar ini. Kalau adik-adik pahami mengenai struktur aljabar ini, rasanya ini struktur aljabar ini yang paling mudah setelah aljabar linear daripada materi-materi lainnya kayak analisis kompleks, itu kan lebih mudah struktur aljabar ini daripada itu. Kalau tahu mengenai definisi-definisi gitu, sifat-sifatnya gitu, propertiesnya. Oke, kita bahaslah yang satu ini. Buktikanlah untuk setiap grup suatu elemen di grup tersebut memiliki order yang sama dengan inverse-nya. Berarti misalkan G adalah suatu grup. Jawab. Misalkan G adalah suatu grup, berarti dan A dan B anggota dari G. Nah, untuk membuktikan itu harus kasih dasar ya, kayak ini berarti misalkan untuk setiap grup kan, berarti kita misalkan dulu G adalah kita misalkan grupnya. Nah, karena tidak diketahui sini kan, berarti kita misalkan grupnya, habis itu kita misalkan anggotanya. Nah, karena dia itu pengen dua anggota, kayak memiliki order yang sama antara dengan inverse-nya, berarti dua anggota, sehingga nanti kita kasih di bawahnya kembali. Kita kasih dasarnya kembali, sehingga AB sama dengan BA sama dengan E. Ini definisi dari inverse. Nah, oke. Untuk membuktikan ini, berarti apa ya, mudahnya itu kita misalkan order A sama dengan diarahkan mana ya ini? Namun yang akhir itu tetap perempuan ini saya angkat itu adalah lebih ke tuan informasi enggak ya? NC habis itu pelaksananya mungkin ada yang salah atau sebagainya siapa dari amalan
Maka untuk AB sama dengan E dengan 1. Habis itu karena AB komutatif bukan komutatif ya. Yang gimana kemarin nih? Sebentar. Apa namanya? VB rasanya untuk OD. Tujuh kali 11 77, order dari 77 itu modulo 15 dikali 77 2 order 2. Order 2 itu ya itu KPK ya. Sehingga maka AB itu sama dengan KPK dari A, B. B sama dengan 1, maka pastilah A sama dengan B. Nah, mungkin yang seperti ini jawaban. Karena order dari AB itu salingan BA, maka sudah pastilah AB itu komutatif ya. Digambarkan seperti komutatif. Atau kalau kita buktikan secara cacah juga bisa, misalkan dia itu punya
Misalkan kita punya satu grup G tadi, kalau kita buktikan secara cacah, misalkan 1000 orang ini, 10 orang gagal kita, jauh mana mana ya buktikannya? Kalau kita cacah, dasar kali soalnya. Ya, mungkin demikian yang jawabannya berarti tidak bisa dicacah karena susah kali kalau dicacah. Karena dia itu A dan B itu sama dengan apa namanya? AB itu orde dari AB sama dengan orde dari BA, maka sudah pastilah orde-nya itu adalah KPK dari panjang dari atau orde dari A lalu orde dari B. Nanti silahkan ada cek kembali. Kalau misalkan dia itu digambarkan secara komutatif seperti ini, maka dia itu pasti orde dari AB-nya itu adalah KPK dari orde kedua anggotanya itu yaitu AB. Gitu. Berarti karena dia itu AB itu sama dengan 1 atau E itu sama dengan 1 yang di atas tadi, maka pastilah A sama dengan B. Sehingga terbukti bahwa jadi untuk setiap AB sama dengan setiap anggota dan inverse-nya dari suatu grup dan inverse-nya untuk setiap anggota dari suatu grup dan inverse-nya bukan. Jadi setiap anggota dari suatu grup dan inverse-nya pastilah memiliki orde yang sama. Pastilah memiliki orde yang sama. Ya, itu jawaban untuk yang esainya. Kalau untuk yang ini kita sudah jawab tadi, isiannya itu kita ketahui dulu grup dihedralnya yang mana. Kalau D4 berarti anggotanya itu adalah 2 pangkat 3 nggak salah. Itu dikurang 1, berarti 2 pangkat 4 kurang 1. Lalu kalau untuk yang D5 itu adalah 2 pangkat 5 kurang 1 atau 2 pangkat 4 atau rasanya. Tapi nanti dibahas kembali di grup simetri kalau nggak salah. Karena di grup simetri itu nanti juga berhubungan dengan grup dihedral, di mana nanti hubungannya adalah mirip sekali. Gitu. Kita tengok dulu lah yang grup simetri. Simetri. Ayo, F1 of dihedral group as group of symmetry. Nah, nanti di bawahnya simetri dibahas kembali. Nah, juga. Nah, itulah pokoknya. Grup dihedral itu sama dengan grup simetri, terutama pada jumlah anggotanya. Nanti silakan dibaca kembali karena udah juga agak lupa mengenai materi yang itu. Jadi untuk materi kita itu adalah dihedral, untuk yang tadi itu dihedral dengan bahas soalnya tadi. Lalu review mengenai grup kembali. Gitu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau materi yang pengen dibahas?
Tinggal Julia ternyata. Oke, mungkin demikian saja pertemuan kita pada sore hari ini. Mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu, Julia. Tadi ada Azra udah. Ania tadi ada